Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Horor, tempat di mana suara bisu masa lalu kembali terdengar, tempat di mana kisah-kisah gelap tak pernah benar-benar berakhir. Di balik tirai malam yang sunyi, ada cerita yang tak sempat disampaikan, ada suara yang tak pernah sampai, dan ada rahasia yang selama ini disimpan oleh beang-beang. Bersiaplah, karena apa yang kamu dengar di sini bisa jadi bukan sekadar dongeng. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa, jangan sendirian. Di sebuah lereng yang tersembunyi di sisi timur Gunung Singa, terdapat tempat yang dulu pernah menjadi kebanggaan masyarakat Garut. Sebuah kolam renang alami yang airnya berasal langsung dari mata air pegunungan. Airnya dikenal sangat jernih, sangat dingin, bahkan bisa membuat tubuh menggigil meski di siang hari. Tempat itu dikenal dengan nama Pemandian Air Dingin Gunung Singa. Pada masanya, pemandian ini selalu ramai. Anak-anak tertawa riang, orang tua bersantai di pinggir kolam, dan para pedagang sibuk menjajakan makanan khas tempat. Di akhir pekan, tempat ini bisa dipadati ratusan orang dari berbagai kecamatan. Tiket masuknya murah, fasilitasnya sederhana, tapi suasananya begitu menenangkan. Deretan pohon pinus yang tinggi menjulang mengelilingi area kolam, memberi rasa teduh dan angin sejuk yang terus berhembus sepanjang hari. Salah satu daya tarik utama pemandian ini adalah seluncuran air setinggi hampir 7 meter. Seluncuran itu dibangun dari semen yang dilapisi ubin licin, berbentuk spiral dengan ujung yang langsung mengarah ke kolam utama. Anak-anak menyukainya. Tak sedikit dari mereka yang naik berkali-kali hanya untuk merasakan sensasi meluncur dari ketinggian lalu tercebur ke dalam air yang menggigilkan tubuh. Teriakan ceria selalu terdengar dari atas perosotan itu. Ia menjadi ikon dari pemandian ini, lambang kegembiraan, kebebasan, dan masa kecil yang sederhana. Namun, di balik keceriaan itu, ada sesuatu yang perlahan mulai terlupakan. Sesuatu yang kalem, yang mulai tertimbun oleh waktu dan diam-diam mengakar dalam diam. Kini, bertahun-tahun kemudian, tempat itu telah berubah drastis. Pemandian Gunung Singa tidak lagi dikunjungi. Tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada lagi pedagang atau petugas yang berjaga. Seluncuran itu berdiri sendirian kusam, retak, dan ditutupi lumut hijau yang licin. Papan nama yang dulu berdiri gagah di depan gerbang masuk sudah tumbang dan terbelah dua. Kolamnya yang dulu jernih kini menjadi kubangan air kehijauan, penuh daun-daun mati dan ranting yang mengambang. Ilalang tumbuh tinggi di sekeliling area, menutupi jalan setapak yang dulunya selalu ramai dilewati. Tidak ada yang tahu pasti kapan pemandian itu mulai ditinggalkan, tapi warga sekitar mengaku semuanya berubah sejak satu insiden tragis terjadi. Sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Ia tenggelam di kolam setelah meluncur dari atas seluncuran. Anehnya, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Meski sudah dicari berhari-hari oleh tim penyelam dan relawan, dasar kolam tetap kosong. Tidak ada mayat, tidak ada jejak. Ia seolah lenyap di telan air, tanpa meninggalkan apapun selain cerita yang samar sejak saat itu. Orang-orang mulai menjauh, tak ada lagi pengunjung, tidak ada yang berani mandi. Bahkan untuk sekadar menengok ke dalam kolam pun dianggap membawa sial. Lama-kelamaan, tempat itu dibiarkan terbengkalai begitu saja. Alam mengambil alih kembali. Ranting pepohonan yang menjulur menutupi sebagian besar langit, menciptakan bayangan suram di seluruh area. Bahkan di siang hari, tempat itu tampak muram dan menyimpan ketegangan yang sulit dijelaskan. Namun, bukan hanya alam yang mengambil alih. Warga yang tinggal di sekitar Gunung Singa percaya, tempat itu sekarang dijaga oleh sesuatu. Sesosok yang tak terlihat oleh mata biasa. Mereka menyebutnya sebagai anak porosotan, sebuah julukan untuk arwah. Penasaran dari bocah yang dulu menghilang di kolam. Sosoknya digambarkan kecil, basah, dan selalu menangis. Tangisannya kadang terdengar samar-samar saat malam tiba, terutama jika kabut mulai turun dari arah gunung. Beberapa warga mengaku mendengar suara itu dari kejauhan lirih dan memanggil, seolah-olah meminta tolong, atau mungkin mengajak seseorang untuk ikut bersamanya. Tangisan itu selalu terdengar dari ujung seluncuran, dan yang paling menyeramkan, katanya, siapapun yang mendengar tangisan itu lebih dari 3 kali akan mulai bermimpi tentang seluncuran tersebut. Dalam mimpi, mereka melihat anak kecil berdiri di puncaknya, menatap ke bawah dengan mata kosong dan tubuh gemetar. Dan dalam mimpi itu, ia berkata, "Ayo, main bareng aku." Namanya Ryan, seorang pemuda berusia 25 tahun, tinggal di kota Bandung. Ia bukan jurnalis, bukan juga pembuat film profesional, tapi ia memiliki satu kebiasaan yang membuatnya berbeda.
Obsesi terhadap cerita-cerita lama yang dilupakan waktu. Sejak kecil, Rian gemar mengumpulkan artikel, clipping berita, dan kisah-kisah yang bersumber dari cerita warga. Bagi orang lain, cerita-cerita itu hanya mitos atau dongeng kosong. Tapi bagi Rick, di balik semua itu selalu ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Setelah beberapa tahun mendalami konten misteri dan legenda lokal di kanal media sosialnya, ia mulai memperluas jangkauan dari sekadar mendatangi rumah-rumah tua dan bekas sekolah angker. Kini ia mulai tertarik dengan tempat wisata terbengkalai. Dan satu nama terus muncul dalam pencariannya, pemandian air dingin Gunung Singa. Awalnya Rian tidak begitu tertarik, tapi setelah menemukan sebuah artikel dari koran lokal tahun 2003 yang menulis tentang hilangnya seorang anak di seluncuran kolam itu, ia mulai tergelitik. Artikel itu singkat, bahkan tanpa foto, hanya menyebutkan nama korban, usia dan fakta bahwa tubuh anak tersebut tidak pernah ditemukan. Yang membuat Rian heran. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada berita susulan, tidak ada investigasi yang memadai. Bahkan, tidak ada keterangan dari pihak pengelola pemandian kala itu. Semua seolah-olah ditelan begitu saja. Ia lalu membuka peta, mencari titik keberadaan pemandian Gunung Singa. Tempat itu terletak cukup jauh dari pusat kota Garut, tersembunyi di balik lereng gunung, melewati jalanan kecil berbatu dan hutan pinus yang jarang dilalui kendaraan. Jalurnya bahkan tidak lagi tercantum di aplikasi peta digital secara lengkap. Namun, dari beberapa forum diskusi lokal, Rian mendapat petunjuk. Ada sebuah jalan tanah yang menuju ke lokasi pemandian, namun sudah lama tidak digunakan. Wargapan kabarnya enggan menunjukkan arah jika ditanya tentang tempat itu. Justru dari sinilah rasa ingin tahunya semakin besar. Rian memutuskan untuk berangkat sendirian. Ia menyiapkan perlengkapan standar, kamera saku, perekam suara, senter, baterai cadangan, dan satu buku catatan kecil yang biasa ia bawa dalam setiap perjalanannya. Ia menulis satu kalimat di halaman pertama. Apa yang sebenarnya terjadi di seluncuran itu? Sebelum berangkat, ia menelepon seorang kenalannya, Pak Rudi, yang tinggal di Garut dan pernah menjadi fotografer pariwisata. Rian menanyakan tentang pemandian Gunung Singa. Awalnya Pak Rudi diam, lalu dengan suara pelan, ia menjawab, "Kalau kau ingin mencari tempat itu, kau harus siap pulang dengan cerita yang tidak bisa dibagi ke semua orang." Rian hanya tertawa kecil. Baginya, itu hanya semacam peringatan klise yang biasa ia dengar setiap kali menyelidiki tempat angker. Ia tidak tahu bahwa kali ini, kalimat itu bukan sekadar peringatan, tapi benar-benar sebuah peringatan serius. Pagi harinya, Rian naik bus ke arah Garut. Dari terminal, ia menyewa motor dan memulai perjalanan ke arah kaki Gunung Singa. Jalan yang dilaluinya semakin lama semakin sepi. Rumah-rumah warga mulai jarang terlihat, digantikan oleh hutan pinus yang menjulang tinggi. Jalan aspal berubah menjadi batu, lalu menjadi tanah merah yang becek dan licin karena gerimis malam. Tiba-tiba sinyal ponselnya hilang. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, di depan sebuah warung kecil yang tampak sudah lama tidak buka. Di sana, duduk seorang pria tua, memakai ikat kepala dan jaket lusuh. Rian menyapanya dengan sopan, lalu bertanya, "Pak, apakah jalan ini benar menuju ke pemandian air dingin Gunung Singa?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rian, dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau kau ke sana, jangan bawa nama siapapun. Jangan teriak, jangan bilang kau ingin lihat sesuatu. Cukup datang dan pulang." Rian mengangguk, mengira itu hanya nasihat khas orang desa. Ia kembali menaiki motornya dan melanjutkan perjalanan. Semakin dalam ia masuk ke jalur sempit itu. Suasana menjadi makin sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada sinyal, tidak ada binatang. Hanya angin dan bunyi ranting pohon yang saling bergesek. Beberapa meter sebelum sampai di titik yang ditandai di peta, ia melihat sebuah gapura tua dari batu. Catnya sudah pudar, tertutup lumut. Di bagian atas gapura itu masih tertulis samar-samar, "Selamat datang di pemandian Gunung Singa." Gerbang itu terbuka, tapi tak ada penjaga. Di dalamnya, jalan setapak dari batu kecil terlihat sebagian sudah runtuh. Rian memarkir motornya, mengambil kamera, dan mulai merekam. Ia berjalan perlahan, menyusuri jalan tersebut. Langit mulai menggelap, awan menggantung rendah, dan udara terasa dingin meskipun belum sore. Langkah demi langkah, ia melewati bekas warung, kamar ganti, dan bilik toilet yang sudah rusak. Cat tembok mengelupas, kaca jendela pecah, dan sebagian atap terlihat runtuh. Lalu, dari balik semak dan ilalang tinggi, ia melihatnya. Kolam itu masih utuh, masih dalam bentuk yang sama seperti di koran lama. Dan di ujung kolam, berdiri sebuah seluncuran tua, melingkar seperti ular yang hendak mencelupkan kepala ke air. Tubuhnya ditumbuhi lumut hijau tebal.
Sebagian ujungnya retak dan menggantung. Tapi dari bentuknya, Rian bisa membayangkan bagaimana dulu anak-anak berebut menaiki tangganya dan meluncur sambil tertawa. Kini, tidak ada tawa, tidak ada suara, hanya diam. Namun, dari diam itu, entah kenapa, Rian merasakan satu hal yang sangat kuat. Ada yang sedang memperhatikannya. Rian berdiri mematung di tepi jalan setapak, menatap ke arah kolam tua yang kini tak lagi bersuara. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi mengelilinginya, seolah membentuk dinding alami yang memagari tempat itu dari dunia luar. Cahaya matahari yang menembus celah dedaunan hanya menyisakan semburat keemasan yang suram di permukaan tanah. Ia melangkah perlahan, mendekati pagar kayu yang sudah rapuh. Pagar itu dulunya berfungsi membatasi area kolam dengan jalur pejalan kaki. Kini sebagian telah rubuh, tertutup rumput liar dan ranting kering. Di dekatnya, terlihat papan peringatan tua yang hurufnya nyaris hilang. Tapi masih bisa terbaca satu kalimat samar. Keselamatan Anda adalah tanggung jawab pribadi. Rian menarik napas dalam-dalam. Ia menyalakan kameranya dan mulai merekam sambil berbicara pelan ke arah mikrofon. Pemandian air dingin Gunung Singa, lokasi tepat di tengah hutan, tersembunyi, dan seperti terlupakan oleh waktu. Ini pertama kalinya aku berada di tempat yang benar-benar terasa sepi. Bukan sepi biasa, tapi seperti ada sesuatu yang diam-diam menyimak setiap langkahku. Ia berjalan ke sisi kolam. Air di kolam itu tidak jernih. Warnanya kehijauan pekat, dan permukaannya nyaris tak bergelombang. Seperti cermin diam yang memantulkan bayangan langit kelabu. Tidak ada bau amis, tidak ada daun gugur yang mengambang. Justru terlalu bersih untuk ukuran kolam yang ditinggalkan puluhan tahun. Itulah yang membuat Rian heran. Biasanya kolam tua seperti ini akan penuh dengan lumpur dan serangga air. Tapi di sini airnya tenang, terlalu tenang. Ia mengambil beberapa gambar, lalu menoleh ke arah seluncuran yang berdiri diam di ujung kolam. Bentuknya spiral, seperti ular besar yang membelit, berakhir di sudut kolam paling dalam. Ubin pelapis seluncuran sudah hancur, tapi tangga logamnya masih berdiri walau tampak rapuh. Tanpa berpikir panjang, Rian mendekat ke dasar tangga. Ia tidak berencana naik. Ia hanya ingin melihat lebih dekat. Saat berada di bawah seluncuran, ia menenggoda. Lubang spiral di atasnya gelap dan berkelok. Terlihat jelas lumet-lumet menggantung di sisi-sisi seluncuran, seperti rambut panjang yang basah. Udara di sekitar situ terasa lebih dingin. Ia bisa merasakannya menembus jaket tipis yang ia kenakan. Tiba-tiba, ia mendengar suara klik dari kameranya. Kamera mati. Baterai padahal masih penuh. Ia memeriksanya. Tak ada yang salah, tapi layar tetap hitam. Ia mencoba kamera cadangan. Saat menyalakan, kamera menyala, tapi layar menampilkan gambar yang buram. Seolah-olah ada kabut di depannya. Padahal ia berdiri di udara yang cukup cerah. Saat sedang memeriksa kamera itulah, ia mendengar suara sangat pelan. Seperti suara air menetes, tapi bukan dari kolam. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tup, 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 suara air menetes, tapi berirama, seperti dari atas kepala. Rian menengadah. Di bagian ujung spiral seluncuran, tampak air menetes perlahan. Meski hari itu tidak hujan, tapi yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat adalah kenyataan bahwa tetesan air itu membentuk pola, menetes tepat satu persatu, mengarah ke titik tempat dia berdiri. Lalu, suara lain menyusul, suara seperti nafas, pelan, teratur, berat, seperti seseorang sedang mengatur napas dari kelelahan. Rian mundur perlahan. Ia mencoba menenangkan diri, menenangkan pikirannya. Ia sudah terbiasa menghadapi situasi mistis. Tapi kali ini, udara di sekelilingnya terasa lebih padat, seolah-olah tempat itu sedang menahannya, tak membiarkan ia pergi. Tiba-tiba terdengar suara ceklek dari arah belakang. Pintu kamar bilas tua yang sudah reot bergerak sendiri. Rian melangkah pelan, mendekati bangunan itu. Bangunan kamar bilas berada sekitar 15 meter dari sisi kolam. Dindingnya dari papan kayu yang sudah menghitam, atapnya bolong, dan lantainya penuh lumut. Tapi anehnya, pintunya bergerak pelan, seolah ada angin dari dalam. Padahal, seluruh tempat itu seperti hampa udara. Ia membuka pintu kamar bilas dengan pelan. Ruangan di dalamnya gelap, sempit, dan berbau lembab. Ada 5 bilik mandi yang berjajar. 3 di antaranya pintunya tertutup, 2 lainnya terbuka, memperlihatkan ember tua dan keran berkarat. Ia mengambil senter dan menyorot ke dalam satu bilik. Semua kosong, hening,
Tapi ketika senter diarahkan ke bilik paling ujung, ada tulisan di dindingnya. Tulisan samar dengan tinta merah, nyaris pudar. "Jangan main ke sini sendirian." Tangan Rian sedikit gemetar. Ia menyadari ini bukan vandalisme biasa. Tulisan itu terlihat dibuat dengan terburu-buru, tapi dalam, seperti digores paksa dengan kuku atau benda tajam. Ia memotret tulisan itu. Namun lagi-lagi, kamera mati secara tiba-tiba. Saat hendak keluar dari kamar bilas itu, langkahnya terhenti. Karena dari arah kolam, terdengar suara cipratan air. Sekali, lalu 2 kali. Seperti seseorang baru saja melompat ke dalam kolam. Tapi Rian yakin, tidak ada siapa-siapa selain dia. Ia bergegas keluar, menatap ke kolam dari kejauhan. Airnya bergoyang, tidak seperti sebelumnya, yang tenang membeku. Gelombang kecil tampak menyebar dari tengah kolam ke pinggir. Seolah ada yang baru saja menyentuhnya. Rian mendekat pelan. Nafasnya mulai tidak teratur. Detak jantungnya berpacu. Kamera sudah ia simpan. Ia hanya membawa senter dan ponsel. Saat ia tiba di sisi kolam, ia melihat bekas telapak tangan basah di lantai semen, mengarah ke tempatnya berdiri. 3 langkah, 4 langkah, dan berhenti di depannya, tepat di bawah kakinya. Seolah sesuatu baru saja keluar dari kolam. Langit mulai berubah warna. Warna biru langit perlahan digantikan oleh jingga yang suram, lalu berubah menjadi kelabu tua yang membekap seluruh kawasan Gunung Singa. Pepohonan yang sejak siang tadi terlihat teduh, kini membentuk bayangan panjang yang bergerak seperti sosok-sosok tinggi tak bernama. Kabut tipis mulai turun dari arah barat, menyusup perlahan ke antara batang-batang pohon pinus, menyelimuti tanah dengan lapisan lembab yang menyusup ke kulit. Rian berdiri di sisi kolam sambil memandangi langit. Ia tahu hari akan gelap sebentar lagi. Ia pun mulai bersiap. Di lahan datar tak jauh dari kolam, di bawah pohon yang cukup rindang, ia mendirikan tenda kecil 1 orang. Ia juga menyiapkan alat-alat untuk dokumentasi malam, kamera inframerah, Polycam audio, senter cadangan dan buku catatannya. Tujuannya sederhana, ia ingin bermalam di tempat yang konon berhantu ini, merekam semua suara dan pergerakan yang terjadi dari malam hingga subuh. Ia sudah sering melakukan hal ini sebelumnya, bermalam di tempat angker, bukan hal baru baginya. Tapi, entah mengapa, kali ini tubuhnya merasa lebih berat. Udara di tempat itu bukan sekadar dingin, tapi seperti menyimpan tekanan, seperti ada yang menekan dadanya secara perlahan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Saat malam datang sepenuhnya, hutan menjadi hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Bahkan angin seperti berhenti bergerak, seolah seluruh alam di sekitar tempat itu menahan napas. Rian masuk ke dalam tenda sekitar pukul 8 malam. Di dalam, ia menyalakan perekam suara dan kamera kecil yang diarahkan keluar melalui celah pintu tenda. Ia juga menyalakan senter kecil yang digantung di atap tenda, sekadar memberi cahaya temaram. Sambil berbaring, ia membuka buku catatannya dan mulai menulis. Hari pertama, tempat ini terasa sangat sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi seperti kosong. Tidak ada suara dari alam. Bahkan daun pun tak bergerak. Kamera beberapa kali mati mendadak, dan kolam menunjukkan pergerakan air yang tidak bisa dijelaskan. Aku akan berjaga malam ini. Jika terjadi sesuatu, aku harus siap. Beberapa jam berlalu. Tidak ada kejadian mencolok, hanya angin sesekali menyapu lembut permukaan tenda. Tapi Rian tetap tidak bisa memejamkan mata. Ada sesuatu yang mengganjal. Sejak ia memasuki tempat itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi terasa nyata. Ia mencoba mengalihkan pikiran, memutar rekaman audio yang direkam sejak sore. Ia mendengarkan menggunakan headphone kecil. Rekaman awal berisi suara langkahnya, suara gemerisik ilalang, suara kameranya menyala. Semuanya terdengar normal. Tapi ketika rekaman memasuki menit ke-20, tepat ketika ia berdiri di bawah seluncuran, terdengar sesuatu yang aneh. Sebuah suara. Pelan, namun jelas. Seperti isakan anak kecil. Lemah, terputus-putus. Dan kemudian, sebuah bisikan. "Kakak, jangan tinggalin aku." Rian langsung melepas headphone-nya. Jantungnya berdetak. Ia tahu betul, di waktu itu, ia tidak mendengar apa-apa secara langsung, tapi suara itu masuk ke dalam rekaman. Dan yang lebih mengerikan lagi, suara itu terdengar sangat dekat seolah berasal dari samping tubuhnya. Rian memejamkan mata sejenak. Ia mencoba berpikir logis. Bisa jadi itu gangguan suara, mungkin gema, mungkin interferensi. Tapi batinnya tahu, tidak mungkin. Beberapa menit kemudian, ia memutuskan untuk berbaring kembali. Tapi belum sempat ia tertidur, terdengar suara gesekan halus dari luar tenda, seperti kain diseret di atas tanah. Lalu, suara langkah,
pelan, tidak beraturan, bersamaan dengan napas berat. Sangat berat. Rian menahan napas. Ia tidak berani bersuara. Telinganya menajam. Suara langkah itu bergerak melintasi depan tendanya lalu berhenti. Tepat di depan pintu. Tak lama kemudian, terdengar suara gemerisik resleting. Sial. Seseorang mencoba membuka pintu tenda dari luar. Ryan meraih senter di sebelahnya. Tangannya gemetar. Ia membulatkan tekad, membuka sedikit pintu tenda, lalu mengarahkan cahaya keluar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tanah pun tak menunjukkan bekas langkah. Namun ketika ia memutar kepala ke sisi kiri, ia melihatnya. Sesuatu. Di sisi kolam, siluet anak kecil berdiri mematung, menatap ke arah tenda. Tubuhnya basah kuyup. Rambutnya menutupi wajah. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam, seperti menunggu Rian turcit. Tapi tak berteriak. Ia menatapnya lama, dan dalam sekejap, sosok itu seolah-olah hanya bayangan yang ditarik kembali ke dalam malam. Ia segera menutup tenda dan mengunci pintu dari dalam. Ia duduk tegak, mencoba mengatur napas. Tapi rasa dingin di tubuhnya bukan hanya karena suhu. Itu adalah dingin dari ketakutan, dinginnya ketidaktahuan, dan dinginnya keberadaan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Perekam suaranya tetap menyala. Kamera tetap mengarah keluar. Namun malam itu, tidak ada suara lain yang terekam. Tidak ada langkah. Hanya satu bisikan terakhir. Sangat pelan. Terekam pada menit ke-67 main. Malam telah berlalu. Namun rasa tenang tak pernah benar-benar datang. Saat fajar mulai merayap dari balik pegunungan, Rian hanya duduk diam di dalam tenda. Wajahnya pucat, mata merah, dan tubuhnya menggigil bukan karena dingin pagi, tapi karena tak ada satu menit pun ia berhasil memejamkan mata. Ia mencoba mencerna semua yang terjadi semalam. Sosok anak kecil di pinggir kolam, bisikan lirih di rekaman, suara gesekan resleting tenda, dan perasaan bahwa sejak malam itu, ia sedang diawasi. Setelah matahari cukup tinggi, dan kabut mulai menipis, Rian memberanikan diri keluar. Langkahnya masih berat, dan tiap sudut kolam seakan menyimpan bayangan baru yang belum ia lihat sebelumnya. Ia kembali berdiri di depan seluncuran. Bentuknya sama seperti kemarin, spiral yang usang, permukaan penuh lumut, tangga berkarat. Tapi kini, ia tidak hanya melihat benda mati. Ada perasaan aneh saat ia menatapnya. Seolah-olah seluncuran itu sedang bernapas. Seolah ia bukan bangunan, tapi makhluk hidup. Brian mengambil kamera dan mulai merekam. Ia bicara pelan, berusaha tenang. Hari kedua, aku tidak tidur sama sekali. Suara-suara terus berdatangan hingga menjelang subuh. Paling tidak, aku tahu aku tidak berhalusinasi, karena aku punya bukti suara. Hari ini aku akan coba dekati seluncuran. Mungkin naik ke atasnya. Rian mengatur napas, lalu berjalan ke arah tangga logam yang mengarah ke atas seluncuran. Ia menginjak anak tangga pertama. Bunyi logam berderit. Tangga itu seolah protes karena kembali diinjak setelah bertahan tak tersentuh. Ia naik perlahan, satu demi satu. Tangannya memegang erat pegangan besi yang dingin dan lembab. Sesampainya di puncak, Rian berdiri diam. Ia menatap ke bawah. Jalur seluncuran itu terlihat curam, gelap, dan licin. Ujungnya langsung berakhir di kolam. Jika seseorang benar-benar meluncur, ia akan langsung masuk ke air. Namun kolam itu sekarang bukan tempat bermain. Ia lebih mirip lubang hitam sunyi dan menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui manusia. Rian menyalakan perekam suara dan meletakkannya di atas jalur seluncuran. Ia duduk di sampingnya, mengamati sekitar hening. Tapi sesekali, angin berdesir aneh, membawa aroma yang tak bisa ia jelaskan. Bukan aroma hutan, bukan bau tanah basah, tapi lebih seperti bau kain basah yang disimpan terlalu lama. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba perekam suara menyala sendiri. Lampu indikatornya berkedip cepat. Padahal Rian belum menekan tombol. Ia menatapnya dengan kaget. Lalu, dari perekam itu, keluar suara kecil. Suara yang sangat lirih. Suara anak kecil. Dulu aku juga duduk di sini. Kakak mau main? Jantung Ryan berdetak keras. Ia berusaha tetap tenang, tapi keringat dingin mulai mengucur dari pelipisnya. Ia mencoba mematikan perekam. Tidak bisa. Tombolnya tidak merespons. Lampu indikator berkedip semakin cepat. Dan saat itu, ia mendengar suara lain. Suara dari dalam lorong spiral seluncuran. Seperti suara tangan yang menggesek ubin. Dan langkah merangkak. Pelan, tapi mendekot Ryan bergegas turun dari atas seluncuran. Ia melompat 2 anak tangga sekaligus.
nyaris terpeleset. Sampai di bawah, ia langsung menoleh ke atas. Lorong seluncuran kini tampak lebih gelap dari sebelumnya, dan dari lubangnya, samar, tampak bayangan kecil merayap perlahan ke arah cahaya. Rian mundur, napasnya memburu. Lalu terdengar suara. Suara meluncur cepat, seperti tubuh kecil yang melesat di permukaan licin. Disusul suara cipratan keras, seperti seseorang tercebur ke dalam air. Rian menoleh ke kolam. Airnya kembali beriak, seolah baru saja menerima seseorang. Namun, tidak ada siapa-siapa. Kolam itu tetap kosong, tapi airnya kini berputar perlahan. Seperti menyambut kedatangan tamu baru, Rian segera menuju tenda. Ia mulai berkemas. Ini sudah melampaui batas. Ia tahu kapan harus berhenti. Ia tidak datang untuk menantang sesuatu yang tak bisa dilawan. Tapi saat ia mulai memasukkan barang ke dalam tas, ia melihat sesuatu di depan tenda. Bekas jejak kaki kecil, basah, menjauh dari kolam. Menuju tendanya, ada 5 jejak. Lalu berhenti tepat di depan pintu tenda. Dan setelah itu, tidak ada lagi seolah-olah. Sosok itu kini berada di dalam tendanya. Rian menahan napas. Ia membuka tenda perlahan. Kosong. Tapi saat ia memeriksa alas tidur, ia menemukan sebuah boneka kecil. Basah, lusuh, dan sangat tua. Di leher boneka itu tergantung tulisan kecil, "Aku nunggu kamu dari dulu." Pagi itu seharusnya menjadi waktu paling tenang. Tapi bagi Rian, pagi itu terasa seperti siksaan yang tak kunjung selesai. Matanya bengkak, pikirannya kacau, dan tubuhnya seperti kehilangan semua tenaga. Bukan hanya karena tidak tidur, tapi karena rasa takut yang terus menempel di kulitnya. Seperti kabut yang tak mau hilang, walau mentari telah tinggi. Boneka kecil yang ia temukan semalam masih ia genggam. Benda itu basah, lusuh, dan dingin, seolah baru saja diangkat dari dasar kolam. Tapi yang paling mengganggu adalah tulisan kecil yang tergantung di leher boneka itu. "Aku nunggu kamu dari dulu." Kalimat sederhana itu menghantui pikirannya. Ayah mulai bertanya-tanya, apakah ini semua hanya ilusi? Apakah ia mulai berhalusinasi karena kelelahan dan isolasi? Tidak, kali ini semua terasa terlalu nyata. Jejak kaki basah di depan tenda, suara-suara yang terekam jelas, dan sosok anak kecil yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Rian mengambil keputusan. Ia harus pergi. Hari ini juga, sekarang juga. Tanpa menunggu lebih lama, ia bereskan semua barangnya. Kamera, senter, buku catatan, semua dimasukkan ke dalam tas dengan cepat. Boneka itu awalnya ingin ia buang, tapi entah kenapa tangannya ragu. Benda itu dalam kantong plastik dan memasukkannya ke ransel. Saat ia mulai melangkah meninggalkan area kolam, langkah kakinya terasa berat. Bukan karena beban fisik, tapi seolah-olah tempat itu tidak ingin dia pergi. Ia menyusuri jalan setapak, kembali ke arah datang, tapi jalur yang semula ia lalui kini seperti berubah bentuk. Ilalang lebih tinggi, pohon-pohon terlihat berbeda, dan suasananya jauh lebih gelap dari biasanya. Meskipun hari sudah siang, ia berjalan cepat, hampir berlari. Tapi setiap kali ia merasa telah menempuh jarak yang cukup jauh dari kolam, ia kembali melihat sesuatu yang tak masuk akal. Gapura tua bertuliskan "Selamat datang di pemandian Gunung Singa." Gapura yang sama, bentuknya sama, retakan dan lumutnya sama. Rian berhenti. Napasnya tersengal. Ia memutar arah. Jalan lain ia ambil. Tapi 15 menit kemudian, ia kembali ke tempat yang sama. Kolam itu, seluncuran itu, dan sekarang lebih sunyi dari sebelumnya. Terlalu sunyi. Tak ada burung, tak ada angin. Hanya satu hal yang berubah. Air kolamnya kini memantulkan wajahnya. Tapi, dengan satu perbedaan mengerikan. Bayangan Rian di permukaan kolam tidak mengikuti gerakannya. Ketika ia menoleh ke kiri, bayangan itu tetap menatap lurus ke arahnya. Ketika ia melangkah mundur, bayangan itu tersenyum. Rian tersentak mundur. Ia memalingkan wajah, mencoba tidak panik. Ia harus tetap berpikir logis. Tapi tubuhnya bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar tempat angker. Ini adalah jebakan. Dan dia telah terperangkap di dalamnya. Ia berlari ke arah tenda. Ia berpikir untuk mencoba jalur hutan lain, walau tanpa petunjuk. Tapi saat tiba di tempat perkemahan, tendanya sudah tidak ada. Lahan kosong, tak ada bekas. Seolah-olah ia tidak pernah bermalam di sana. Panik mulai menguasai pikirannya. Ia membuka ransel dan mengambil buku catatannya. Tapi halaman-halaman di dalamnya kini kosong. Semua tulisan yang ia buat sejak kemarin hilang. Bahkan halaman pertama yang ia tulis dengan tinta tebal, apa yang sebenarnya terjadi di seluncuran itu, kini telah memudar, hilang begitu saja. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara.
pelan, tapi jelas. Suara anak kecil yang berkata, "Kakak belum main sama aku." Rian membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa, tapi tanah di bawahnya kini basah, sangat basah, seperti habis diguyur hujan, padahal tidak ada hujan sejak pagi. Dan lalu, dari dalam air kolam, sesuatu muncul, kepala kecil, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya mungil, kurus, dan air menetes dari seluruh tubuhnya. Ia perlahan merangkak naik ke permukaan, lalu berdiri, menatap lurus ke arah Rian tanpa suara, tanpa gerakan. Rian mundur. Ia tidak tahu harus kemana, tapi sosok itu menghilang lagi. Namun sebelum benar-benar lenyap, ia sempat berkata, "Kakak, jangan pulang dulu. Belum selesai." Tiba-tiba, dunia sekitar seperti terbalik. Bergoyang walau tak ada angin. Tanah bergetar pelan, dan suara tangisan mulai terdengar banyak, bertumpuk, seperti berasal dari puluhan anak kecil yang menangis bersamaan. Tangisan itu datang dari seluncuran. Ya, dari atasnya Rian menatap ke atas. Dan untuk pertama kalinya ia melihat dengan sangat jelas, ada banyak sosok di sana. Anak-anak kecil, berdiri di atas seluncuran. Semua basah, semua pucat, semua diam. Mereka tidak bergerak, hanya menatap Rian. Dan perlahan mulai meluncur satu persatu. Satu, lalu dua, tiga. Setiap tubuh kecil itu meluncur tanpa suara. Tapi ketika sampai di ujung seluncuran, mereka menghilang. Tidak tercebur ke air, tidak masuk ke kolam, tapi lenyap di udara. Dan yang tersisa hanya suara. Gantian. Ya, Rian berbalik dan berlari sekuat tenaga. Tapi jalur itu kembali mengarah ke kolam. Ia menjerit. Ia menendang batu. Ia melempar ranselnya. Semua sia-sia. Ia jatuh bersimpuh di tanah, menangis. Lalu, dari balik semak-semak, muncul seorang pria tua. Jubah lusuh, wajah keriput, tatapan kosong. Pria itu menatapnya, lalu berkata, "Kau dipilih. Yang lain tidak bisa dengar, tapi kau bisa. Karena itu, dia tidak akan melepaskanmu." Rian memohon. Ia bertanya siapa sosok anak kecil itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Tapi si pria tua hanya menjawab, bocah itu tenggelam, tapi tidak mati. Ia hanya berubah. Dan setiap orang yang datang untuk menyelidiki akan jadi bagian dari cerita yang tidak pernah selesai. Rian tersidar, ia tidak bisa pergi. Bukan karena tidak tahu arah, tapi karena arahnya telah dihapus. Ayat menjadi bagian dari tempat itu. Dan tempat itu tidak pernah mengizinkan siapapun pulang dengan utuh. 3 hari setelah Rian menghilang, dunia luar baru mulai menyadari kepergiannya. Seorang rekan komunitasnya, seorang pembuat konten misteri bernama Fikri, merasa kuraga. Biasanya, jika Rian melakukan ekspedisi atau perjalanan ke tempat-tempat angker, ia selalu memberikan kabar harian melalui pesan singkat atau update story. Tapi sejak 3 hari lalu, tidak ada satupun jejak daring yang ia tinggalkan. Semua kontak tak bisa dihubungi, sinyal putus, dan akun media sosialnya sunyi total. Fikri pun memutuskan untuk menyusul. Ia menghubungi Pak Rudi, kenalan Rian, yang dulu pernah memberikan petunjuk tentang keberadaan pemandian air dingin Gunung Singa. Tapi ketika Fikri menyebut nama pemandian itu, Pak Rudi langsung diam, lama, lalu berkata dengan suara berat, "Saya sudah bilang tempat itu bukan untuk dicari. Kalau dia belum kembali, mungkin memang tak diizinkan pulang." Fikri tetap nekat. Bersama 2 temannya, ia menyiapkan perjalanan. Mereka membawa peta cetak, GPS offline, dan peralatan lengkap. Tak hanya itu, mereka juga membawa warga lokal sebagai penunjuk jalan, meski dengan berat hati dan ketakutan yang jelas tergambar di wajah si penunjuk jalan. Perjalanan menuju area Gunung Singa berlangsung lancar hingga masuk ke jalur tanah dan hutan pinus. Saat memasuki jalan setapak, suasana mulai berubah. Udara yang tadi terasa biasa mendadak menjadi lebih dingin. Kabut tipis mulai menggantung di antara pepohonan. Meski hari masih siang, sekitar 1 jam berjalan kaki, mereka akhirnya menemukan gapura tua bertuliskan, "Selamat datang di pemandian air dingin Gunung Singa." Bangunan itu masih ada, berdiri dengan bentuk yang sama seperti dalam foto-foto lawas. Tapi ada yang berbeda. Suasananya lebih muram, dan tanah di sekitarnya basah, seolah baru saja diguyur hujan. Padahal langit tak menunjukkan tanda hujan sama sekali. Begitu melangkah masuk ke dalam area pemandian, mereka melihat bekas perkemahan sebuah lahan datar yang menunjukkan tanda-tanda pernah dipakai seseorang. Tapi tidak ada tenda, tidak ada ransel, tidak ada api unggun. Hanya bekas jejak kaki yang telah memudar, dan sisa plastik makanan yang sebagian telah ditutupi rumput liar. Fikri langsung mengenali tempat itu. Dari salah satu vlog Rian, ia memanggil-manggil nama Rian beberapa kali.
tidak ada jawaban. Mereka hanya memantul kembali di antara pepohonan dan bangunan tua yang sepi. Mereka menyebar, menyisir kawasan pemandian. Salah satu dari mereka menuju kamar bilas, yang lain menuju sisi kolam. Fikri sendiri mendekati seluncuran spiral yang berdiri diam seperti ular batu di ujung kolam. Dan di sanalah mereka menemukannya. Rian terbaring diam di bawah tangga seluncuran. Tubuhnya tampak utuh, tidak luka, tidak berdarah, tapi ia dalam kondisi lemas, mata terpejam, dan kulitnya sangat pucat. Nafasnya lambat, seolah hanya bertahan sedikit demi sedikit. Fikri langsung menghampiri dan mengguncangnya pelan. Rian membuka matanya perlahan, tapi pandangannya kosong. Tidak, langsung mengenali siapa yang ada di depannya. Matanya seperti kehilangan arah. Lalu ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Aku gak bisa pulang, dia belum izinkan. Fikri dan temannya panik. Mereka segera memanggil bantuan dan membawa Rian turun gunung. Selama perjalanan, Rian hanya diam. Tidak banyak bicara, tapi matanya terus melihat ke belakang, ke arah hutan, seolah ada sesuatu yang ia tinggalkan. Atau mungkin sesuatu yang ikut bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit kecil di Garut, dokter mengatakan kondisi fisik Rian cukup stabil. Tidak ada luka luar, tidak ada cedera dalam, tapi darahnya rendah dan jantungnya bekerja lambat, seperti tubuh yang baru saja mengalami trauma panjang. Dokter menyebutnya sebagai efek dari shock ekstrem. Namun Rian tetap sulit diajak bicara. 2 hari kemudian, saat kondisinya sedikit membaik, Fikri mencoba menanyainya. Apa yang terjadi, Yan? Kau lihat apa di sana? Rian menunduk lama. Tangannya gemetar saat mencoba meraih sesuatu dari tasnya yang ternyata masih ia bawa. Dari dalam kantong plastik di ransel itu, ia keluarkan boneka kecil berambut kusut. Fikri menatap heran. Rian berbisik pelan. Dia kasih ini. Belangsuk, aku nggak lari lagi. Siapa yang kasih? Anak itu. Fikri terdiam. Ia menatap boneka lusuh itu, yang kini sudah kering, tapi masih meninggalkan bau aneh, seperti kain lembab bercampur tanah. Rian melanjutkan. Aku pikir aku datang untuk menyelidiki, tapi ternyata aku diundang. Dia sudah tunggu. Dia tahu aku bisa dengar dia. Fikri mencoba menenangkan Rian, menyuruhnya istirahat. Tapi sebelum ia meninggalkan ruangan, Rian berkata satu kalimat terakhir yang tak pernah bisa Fikri lupakan. Kau jangan balik ke sana, Fik, karena sekarang dia tahu namamu. Waktu berjalan cepat, tanpa sadar, sudah hampir 2 bulan sejak kejadian di pemandian air dingin Gunung Singa itu berlalu. Namun dalam hidup Rian, waktu seperti berhenti. Ia kini menetap di rumah orang tuanya, sebuah rumah kecil di pinggir kota. Bandung tidak lagi aktif membuat konten, tidak pernah membuka media sosial, bahkan tak pernah lagi menyentuh kamera. Hari-harinya, ia habiskan dalam diam, duduk di teras, memandangi pohon-pohon tua, atau terkadang menuliskan sesuatu di buku catatannya, tapi tak pernah ditunjukkan ke siapapun. Fikri, sahabatnya, beberapa kali datang menjenguk. Namun setiap kali mencoba membahas soal pemandian itu, Rian selalu mengalihkan topik, seolah ingin mengubur semuanya dalam-dalam. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Malam itu, langit mendung, angin bertiup pelan, membawa aroma basah tanah yang baru saja diguyur gerimis. Di ruang kamarnya, Rian duduk menghadap jendela, matanya kosong, tapi tangannya sibuk memutar-mutar boneka kecil yang dulu ia bawa dari kolam. Boneka yang kini warnanya semakin kusam, dan benangnya mulai lepas. Lalu, dari luar jendela, terdengar suara lirih, halus, seperti suara anak kecil memanggil, "Kak, ayo main lagi." Rian tak terkejut. Ia hanya menghela napas. Ia tahu suara itu akan datang lagi, karena sejak ia pulang dari sana, anak itu tak pernah benar-benar melepaskannya. Kadang muncul di mimpi, kadang lewat suara. Bahkan pernah, bayangan sosok anak kecil itu muncul di cermin kamar mandi, berdiri diam tepat di belakangnya. Hari-harinya menjadi bayang-bayang antara sadar dan tidak, antara dunia nyata dan dunia yang seolah menguntit dari balik kabut masa lalu. Malam itu, Rian menulis surat, 4 halaman. Isinya adalah pengakuan. Ia tahu, jika ia terus diam, suatu saat orang lain akan mengalami hal yang sama. Maka, ia memutuskan untuk menceritakan semuanya. Esok paginya, ia menemui Fikri. Mereka duduk di warung kopi sederhana, tak jauh dari terminal kota. Rian mengeluarkan surat itu, menyerahkannya perlahan, dan berkata, "Baca ini, tapi jangan sekarang. Bacalah ketika aku sudah tidak kembali." Fikri bingung, tapi sebelum ia sempat bertanya, Rian sudah berdiri dan meninggalkan tempat itu. Tak ada salam, tak ada penjelasan lebih lanjut.
Yang ada hanya sorot mata yang sudah kehilangan terang. 2 hari kemudian, berita muncul di media sosial komunitas. Horor dan eksplorasi. Seseorang ditemukan tak sadarkan diri di dekat pemandian terbengkalai. Fikri yang membaca berita itu langsung merasa ada yang tak beres. Ia mengecek lokasi Gunung Singa. Ia langsung menghubungi beberapa relawan dan menuju ke lokasi. Dan benar, itu Rian. Tubuhnya ditemukan di sisi kolam, tepat di bawah seluncuran. Sama seperti pertama kali ia ditemukan 2 bulan lalu. Tapi kali ini, ia tidak bangun. Nafasnya ada, tapi tipis. Matanya tertutup. Dan di tangannya, tergenggam erat boneka yang sama yang membuat bulu kuduk berdiri. Bukan hanya itu. Di dinding seluncuran, dengan cat merah yang entah dari mana asalnya, tergores tulisan besar. "Aku sudah main sama dia. Sekarang giliran kalian." Fikri membuka surat yang dititipkan Rian. Isinya mengguncang batinnya. Bukan hanya pengakuan, tapi semacam peringatan bahwa kolam itu dan anak kecil yang menghuni seluncuran itu bukan sekadar arwah penasaran. Ia adalah entitas, makhluk yang tumbuh dari kesepian dan penderitaan. Semakin banyak yang datang, semakin kuat ia menjadi. Rian menulis bahwa ia sempat melihat kilasan masa lalu. Dalam salah satu mimpinya yang terasa sangat nyata, ia melihat seorang anak laki-laki, sekitar usia 7 tahun, terjebak di dalam spiral seluncuran. Ia dibiarkan bermain sendiri karena orang tuanya asyik mengobrol di pinggir kolam. Saat itu hujan deras turun, dan air menggenang cepat. Seluncuran itu berubah menjadi perangkap. Anak itu meluncur, terbawa air, dan tenggelam di kolam yang saat itu belum dilengkapi sistem pengaman. Tubuhnya tak ditemukan selama 3 hari. Dan sejak saat itu, seluncuran itu tidak pernah lagi digunakan. Namun jiwa anak itu tidak pergi. Ia tetap tinggal di sana, menunggu, mengintai. Dan setiap kali ada yang datang, ia mencari teman baru untuk bermain. Tapi bukan bermain seperti anak biasa, melainkan bermain selamanya. Beberapa minggu setelah kejadian yang menimpa Rian untuk kedua kalinya, warga sekitar Gunung Singa mulai resah. Keberadaan pemandian tua itu, yang sebelumnya hanya dianggap reruntuhan biasa, kini kembali menjadi buah bibir. Berita tentang seorang konten kreator yang ditemukan tak sadarkan diri di sana untuk kali kedua menyebar cepat, terutama di kalangan komunitas penjelajah tempat angker dan penggemar misteri. Cerita yang sebelumnya hanya bisik-bisik kampung, kini jadi perhatian publik. Tak sedikit orang yang datang dari luar kota. Ada yang penasaran, ada yang ingin membuktikan, dan ada juga yang sekadar mencari konten viral. Tapi semuanya sepakat pada satu hal. Tempat itu benar-benar berbeda. Sebuah surat kabar lokal bahkan menerbitkan artikel berjudul "Pemandian Gunung Singa, Kolam yang Menyimpan Jiwa". Dalam laporan itu, disebutkan bahwa beberapa warga mengaku melihat bayangan anak kecil berkeliaran di sekitar jalan menuju kolam saat malam tiba. Ada juga yang mengaku mendengar tawa kecil dari arah hutan. Padahal saat itu sudah tengah malam dan tidak ada satupun anak kecil yang tinggal di sekitar sana. Desakan pun muncul. Pemerintah desa dan dinas pariwisata daerah setempat akhirnya mengirim tim kecil untuk membongkar bangunan seluncuran tua yang jadi pusat cerita horor ini. Tujuannya jelas, agar tidak ada lagi yang datang dan mencari petaka. Hari itu pun tiba. 3 truk berisi alat berat dan personel teknis mendatangi lokasi. 1 ekskavator kecil, 5 petugas pekerja lapangan, 2 pengawas dari pemerintah desa, dan seorang dokumentator dari dinas pariwisata. Mereka semua berseragam lengkap, dengan keyakinan bahwa apapun yang ada di tempat itu hanyalah bangunan tua yang menunggu dibersihkan. Pagi itu cerah, langit biru, udara sejuk, tidak ada tanda-tanda gangguan, semua berjalan lancar. Hingga mesin ekskavator mulai bergerak mendekati seluncuran. Baru saja operator mencoba mengayunkan lengan alat berat itu ke arah badan seluncuran spiral. Mesinnya mati mendadak. Tanpa sebab, tanpa error, tanpa indikator kerusakan. Operator turun, mencoba memeriksa panel. Semua normal, bahan bakar penuh, tapi mesin tetap tak mau menyala. Mereka lalu mencoba menukar mesin dengan cadangan. Saat baru mulai digerakkan kembali, ban belakang ekskavator mendadak pecah dengan suara keras. Meski tidak menabrak apapun, mereka mulai bingung. Tak lama, salah satu pekerja yang memegang linggis berjalan ke arah dasar seluncuran. Ia mencoba mencongkel bagian bawah struktur itu. Tapi logamnya terasa sangat dingin. Terlalu dingin bahkan untuk ukuran pagi di pegunungan. Saat ia menyentuh permukaan spiral itu dengan telapak tangan, ia berteriak. Katanya, ada sesuatu yang seperti menyedot tenaganya. Telapak tangannya membeku seketika. Ayat, teman-temannya mengangkatnya, dan saat dibuka sarung tangan kerjanya, kulit tangannya melepuh.
Warga desa yang ikut menyaksikan dari kejauhan mulai gelisah. Beberapa langsung berteriak, meminta pekerjaan dihentikan. Tapi pengawas proyek tetap enjoy. Mereka mencoba memecah bagian atas seluncuran menggunakan palu besar. Dan saat palu itu dihantamkan ke permukaan logam tua, seluncuran, gema suara anak kecil terdengar. Tapi bukan dari mulut siapapun gema itu. Datang dari dalam logam seluncuran itu sendiri. Suara kecil, lemah, dan menyayat. Jangan rusak rumahku. Semua yang hadir membeku, terdiam. Salah satu warga desa langsung jatuh bersimpuh sambil menangis. Katanya, itu suara yang sama dengan anaknya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Beberapa pekerja mulai panik. Ada yang mengundurkan diri dari proyek, ada yang muntah tanpa sebab, sementara seorang pengawas yang nekat terus memaksa melanjutkan. Pingsan saat mencoba memukul struktur itu untuk kedua kalinya. Ia ditemukan dengan mata terbuka, pupil melebar, dan tubuhnya gemetar hebat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh operasi dihentikan. Petugas desa menyatakan tempat itu tidak layak, bongkar, dan seluncuran tersebut dibiarkan berdiri. Mereka beralasan secara teknis, struktur terlalu kuat dan membahayakan jika dihancurkan. Tapi bagi mereka yang hadir pagi itu, mereka tahu bukan itu alasan sebenarnya. Mereka tahu seluncuran itu tidak bisa dirobohkan, karena itu bukan sekadar besi dan beton tua, tapi tempat tinggal sesuatu yang hidup dan sadar, dan memilih siapa yang boleh datang, dan siapa yang tidak boleh kembali. Beberapa hari setelah insiden itu, Fikri menerima paket pos yang tidak bertanda pengirim. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah rekaman video mini DV format lama, merekam dari kamera Ryan yang lama kamera, yang seharusnya sudah rusak dan tak ditemukan di lokasi terakhir. Dengan penasaran, Fikri mencari camcorder tua untuk memutar isi rekaman itu. Dan yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Video itu berisi potongan-potongan pendek. Ryan sedang duduk di atas seluncuran. Ryan berdiri di pinggir kolam, matanya kosong. Dan di akhir gambar paling mengerikan, seseorang merekam dari dalam seluncuran, menatap keluar. Dari dalam spiral itu, tampak sosok Ryan berjalan menjauh. Dan lalu kamera berputar, menampakkan wajah seorang anak kecil. Pucat, mata hitam legam. Ia tersenyum ke arah kamera, lalu berkata, "Sekarang, kakaknya udah tinggal di sini." Matahari sore perlahan tenggelam di balik deretan bukit Gunung Singa. Langit memerah, seolah menyimpan bara yang tak kunjung padam. Dan di tengge-tengga hutan yang mulai menghitam, seluncuran tua itu masih berdiri, tidak runtuh. Tidak rubuh, tak tergores sedikit pun. Walau waktu dan cuaca terus menyerangnya, seluncuran spiral berwarna pudar itu kini tampak seperti simbol bisu. Simbol dari sebuah rahasia lama yang terkubur, namun menolak dilupakan. Ia bukan hanya besi tua yang ditinggalkan. Ia adalah penjaga dari sesuatu yang tidak boleh dibebaskan dan tidak boleh dibongkar. Sejak proyek pembongkaran itu gagal, warga desa mengambil langkah berbeda. Mereka menutup semua jalur menuju pemandian dengan pagar berduri dan papan larangan. Mereka memasang tulisan yang sederhana namun jelas, dilarang masuk, area terlarang, bukan tempat wisata. Tapi seperti biasa, larangan adalah undangan bagi mereka. Yang penasaran? Dalam waktu 2 bulan terakhir, setidaknya 3 orang dilaporkan hilang setelah mencoba masuk ke kawasan pemandian. 2 di antaranya adalah mahasiswa pencinta alam, yang konon sedang mengerjakan proyek dokumenter tentang tempo-tempo tak terjamah. Yang satu lagi adalah pemburu konten viral yang secara terang-terangan mengunggah rencananya mengeksplorasi lokasi. Itu, ketiganya, tidak pernah kembali. Pencarian dilakukan, peta lokasi diperiksa, tim SAR diturunkan, namun hasilnya selalu sama, tidak ditemukan jejak. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja, ditelan oleh hutan yang sunyi. Misteri ini kembali menguatkan cerita lama, bahwa pemandian itu bukan hanya tempat, melainkan ruang antara dunia batas tipis antara yang hidup dan yang tertinggal. Dan seluncuran itu bukan sekadar wahana, melainkan gerbang. Gerbang bagi jiwa-jiwa yang kesepian. Gerbang bagi mereka yang tidak didengar. Gerbang bagi sosok kecil yang terus menunggu teman bermain. Sementara itu, Ryan masih belum pulih. Tubuhnya sehat, tapi pikirannya terkurung. Ia tinggal dalam sebuah ruangan terapi di pinggiran kota. Tidak banyak bicara, tidak tertawa, tidak menangis. Hanya sesekali, jika malam terlalu sunyi, ia akan berbisik sendiri. Dia belum selesai. Dia masih main di sana. Para perawat sering menemukannya duduk di lantai, menatap kosong ke arah jendela. Tangannya terkadang membentuk spiral di udara, berulang-ulang. Dan di waktu tertentu jika diganggu, ia akan menjerit sambil memeluk lutut. "Jangan dorong aku ke seluncuran. Jangan.
Aku belum mau tenggelam lagi. Pihak keluarga mencoba menerima bahwa Rian tidak lagi bisa kembali seperti dulu. Namun, Fikri sahabatnya tidak menyerah. Ia percaya ada sesuatu yang masih bisa diungkap. Sesuatu yang belum selesai. Maka diam-diam, Fikri mulai menyusun catatan. Ia kumpulkan semua bukti, rekaman, kesaksian, foto, hingga surat terakhir dari Rian. Dari potongan-potongan itu, ia menyusun sebuah jurnal. Sebuah dokumentasi penuh tentang pemandian air dingin Gunung Singa. Tapi jurnal itu tidak pernah ia publikasikan. Tidak, ia unggah. Tidak casual, karena dalam halaman terakhir jurnal itu, Fikri menulis satu catatan penting. Jika kau membaca ini dan merasa tertarik ke sana, hentikan sampai di sini. Karena setelah satu kali kau melihat seluncuran itu, dia akan mulai memperhatikanmu. Dan yang membuat Fikri menutup jurnal itu untuk selamanya adalah kejadian kecil yang tampak sepele, namun membekas sampai hari ini. Suatu malam, saat ia pulang larut dari tempat kerja, ia menemukan sebuah boneka kecil tergantung di pagar rumahnya. Boneka yang sama, berambut kusut, lusuh, basah. Di leher, boneka itu tergantung secari kertas. Tulisannya sederhana, main sama aku. Satu lagi ya, cerita tentang pemandian terbengkalai ini perlahan hilang dari internet. Postingan-postingan tentangnya banyak yang menghilang. Video-video eksplorasi yang sempat viral, tiba-tiba error atau terhapus sendiri. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak mengizinkan kisah ini tersebar terlalu luas. Bukan karena takut, tapi karena tempat itu masih aktif memilih siapa yang boleh tahu. Dan sekarang, jika kau mendengar cerita ini, jika dalam tidurmu kau mulai bermimpi tentang hutan, tentang kabut, tentang kolam tua, dan seluncuran yang melingkar ke bawah, berdoalah kau tidak melihat anak kecil di ujungnya. Karena sekali kau melihat matanya, sekali kau dengar suaranya memanggil, "Kakak, gantian ya," maka kau mungkin telah dipilih.